lupa sama penonton. Kita dilupain. Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Gitu dong, semangat. Seminggu lagi menuju gajian. Gimana saldo, aman? Saldo menipis. Saldo apa jeruk? Jeruk nipis. Pokoknya semangat kerjanya. Semoga lelahmu menjadi jadi. Langsung aja kita mulai di Midnight Live. Malam ini kita akan bahas fenomena yang bikin para pengendara sebel di jalanan. Apalagi kalau bukan sirine, strobo, tarot, wut, yang dipakai seenaknya. Bukan dipakai sama ambulans, pemadam kebakaran, atau pengawalan tamu negara. Tapi sama oknum pejabat, aparat, bahkan sipil yang laganya sok sibuk, sok penting, padahal cuma mau chilling. Iya, betul tuh. Bayangin aja jalanan lagi macet, mampet, mobil mandek. Mana AC mobil ngadat. Pengharum jeruk bikin mual. Wanginya. Asap knalpot masuk ke dalam. Mana udah kebelet lagi. Tiba-tiba di belakang berisik banget. Tot. Minta dibukain jalan. Udah tahu macet, mau geser nggak bisa, tapi masih aja maksa nyempil-nyempil. Udah pakai tot ngutut sampai ke acara resmi masih suka ngaret. Dulu pas kecil kalau macet, kata emak gara-gara si Komo lewat. Tapi sekarang bukan gara-gara si Komo lewat. Tapi gara-gara si strobo pejabat lewat. Kirain ada situasi darurat, ternyata cuma pejabat telat. Telat cari muka pas rapat. Padahal macet itu udah rutinitas, harusnya bisa atur waktu, jangan berangkat mepet. Masa kalah sama penonton yang kerjanya ngakak tiap malam. Malam ini Midnight Live siaran, berangkatnya dari kemarin kan. Tapi masih telat juga. Uye. Para pengguna jalan pasti udah sering lihat mobil pejabat, bahkan mobil pribadi nyalain strobo terus pakai notot wut pas macet-macetan. Akhirnya kesan yang muncul di masyarakat bukannya respect tapi capek. Capek aku, Wak. Dan akhirnya muncullah gerakan stop, totot, wut. Yang lahir karena pengguna jalan udah sebel. Sirine, strobo, dan rotator dipakai seenak jidat padahal kondisinya belum tentu darurat. Jangan-jangan pakai strobo buat mecahin jerawat ke salon. Dukungan buat gerakan ini tiba-tiba meledak di mana-mana. Ya kayak jerawat kematangan, nggak pakai pencet langsung meletek. Ada yang upload di medsos, ada juga yang nempel stiker di mobil dan motor. Tulisannya, pajak kami ada di kendaraanmu, jangan berisik totot wut. Bayangin ada pejabat lewat pakai klakson totot wut terus ketemu motor metik knalpot brong pakai stiker itu. Auto ganti suara tuh klakson. Yang tadinya totot wuk bisa-bisa jadi wuk detok. Bisa aja saya. Bahkan belakangan sejumlah pengendara udah males kasih jalan buat mobil berstrobo yang gak ada pengawal resmi. Karena dianggap tidak tepat sasaran dan cenderung disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Atau sekedar gaya-gayaan. Intinya gerakan ini jadi semacam perlawanan simbolis dari rakyat. Para pengendara bilang strobo dan totot wuk itu ganggu banget. Udah lampunya bikin silau, suaranya juga berisik banget, bikin emosi. Udah kayak sound horeg tapi nggak ada bass, treble doang. Bikin males denger. Kan kalau cuma treble nggak perlu sound horeg. Dengerin istri ngomel akhir bulan aja udah full treble. Iya nggak penonton?
Yang ada bukan treble tapi trouble. Para pengguna jalan juga curhat, mereka bilang kalau lagi panas-panasan macet terus dengar tonton wuk-wuk bikin jadi pusing. Pasti. Padahal kita sama-sama bayar pajak. Tapi masa iya harus minggir buat pejabat yang cuma takut telat? Kalau ambulans atau pemadam kebakaran itu beda cerita, kita paham itu darurat. Tapi kalau cuma rapat atau pulang kantor ya jangan pakai sirine. Semua orang yang ada di jalan sama, semua buru-buru. Masa haknya beda? Padahal pejabat atau aparat negara harusnya kasih teladan di jalan, bukan malah arogan. Bayangin kalau semua orang boleh pakai totot wuk-wuk sama strobo. Tiap jam berangkat sama pulang kantor udah kayak karnaval sound horeg. Sampai kantor budek tuh kuping. Disapa selamat pagi. Hai. Disapa lagi udah ngopi. Hei. Disapa udah makan. Oh. Pas temennya bilang gue traktir yuk, let's go. Rakyat udah kerja setengah mati buat bayar pajak, terus pajaknya buat bayar gaji pejabat juga. Tapi di jalan fasilitas malah dipakai buat urusan gak jelas. Kadang buat jalan nongkrong, main padel, kadang juga dipakai biar gak telat kondangan. Itu kan namanya penyalahgunaan. Udah kayak beli air galon, bukannya dipakai minum malah buat mandi. Pendiri Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI, Sony Susmana bilang gerakan Stop Totot Wuk-Wuk itu lahir dari kejenuhan publik karena selalu disuruh ngalah di jalan buat mereka yang ngerasa punya hak istimewa. Kayak antri di WC SPBU udah ngeden dari depan pintu, tahu-tahu ada orang nyelak bilang, awas gua pelanggan prioritas. Bedanya apa emang kalau lo ngeden keluar emas? Sony bilang orang yang pakai lampu strobo merasa dirinya harus diprioritaskan. Dia menganggap pengguna jalan lain wajib minggir. Dari situ lahir perilaku agresif dan bisa memicu konflik di jalan. Dia juga nambahin mau itu pejabat TNI Polri harusnya malu kalau pakai strobo. Karena balik lagi kalian dibayar rakyat dan jalan itu ruang bersama, harusnya semua merasakan kondisi yang sama. Instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting JDDC Jusri Pulubuhu ikut kasih pendapat. Dia bilang penggunaan strobo secara ilegal itu nggak cuma ganggu kenyamanan berkendara, tapi juga bisa bikin orang panik dan memicu kecelakaan. Misalnya nih lo sama gebetan lagi woles di jalan sambil denger radio. Tiba-tiba di belakang ada yang pakai strobo. Lo kaget, bisa salah ambil keputusan. Yang tadinya mau ganti saluran radio, jadinya malah telepon mantan lewat Bluetooth. Kan bahaya. Ditanya gebetan jawabnya aem kayak biawak keselak salak. Balik lagi, selain bisa memicu kecelakaan, Justri juga nyebut ada dampak yang jarang disadarin, yaitu phantom traffic jam alias macet yang datang tanpa sebab jelas. Misalnya jalan lagi normal-normal aja, tapi karena ada strobo lewat, orang jadi refleks minggir dan jalan lebih pelan. Walau melambat cuma beberapa detik, ujung-ujungnya bikin jalanan mampet. Ya kayak bos jarang kelihatan wujudnya, sekalinya nongol nambah kerjaan. Padahal kerjaan kemarin aja belum kelar. Bikin numpuk, bikin ambyar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan udah jelas ngatur kalau lampu isyarat dan sirine hanya boleh dipasang untuk kepentingan tertentu. Polisi berhak menggunakan lampu biru dan sirine, sementara lampu merah diperuntukkan bagi kendaraan tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, hingga mobil jenazah. Sementara lampu kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan patroli jalan tol, derek, atau pengangkut barang khusus. Aturan yang sama juga ngatur cuma ada beberapa kendaraan yang punya hak utama di jalan. Mulai dari pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulans yang mengangkut pasien, hingga iring-iringan jenazah. Pejabat negara dan tamu asing boleh pakai, tapi dengan syarat dapat pengawalan resmi. Jadi nggak bisa tuh mobil pribadi, mau sipil, mau pejabat, mau aparat, pasang lampu strobo terus nyalain totot wuk-wuk buat minta diprioritaskan di jalan. Siapa Anda minta diprioritaskan? Istri bukan, anak bukan, gebetan bukan.
Orang tua bukan. Minta diprioritaskan. Kalau kesejahteraan rakyat aja belum diprioritaskan, masa pejabat lewat jadi prioritas? Setelah sirine dan penggunaan strobo diprotes masyarakat, TNI dan Polri pun janji sama-sama berbenah. Mereka sepakat sirine dan strobo memang mengganggu dan memancing emosi. TNI dan Polri akhirnya memastikan akan menertibkan penggunaan sirine dan strobo. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa sirine dan strobo hanya boleh dipasang di kendaraan prioritas. Kasubdit Gakum Ditlandas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Rusrani menyebut penggunaannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 135. Ojo juga mengingatkan pelanggar bisa dijerat Pasal 287 Ayat 4 dengan ancaman kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000. Ojo menambahkan masyarakat bisa melapor jika menemukan penyalahgunaan termasuk oleh oknum aparat. Artinya mobil nggak boleh pakai rotator, strobo atau totot wuk-wuk buat anterin mertua arisan. Mau mertua lo sultan, kalau macet ya harus ikut aturan. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Polri Irjen Agus Suryo Nugroho juga ikut merespon gerakan Stop Totot Wuk-wuk. Kakor Lantas bilang pihaknya lagi nyusun ulang aturan penggunaan sirine dan rotator untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam keterangan tertulis pada Minggu 21 September kemarin, Irjen Agus menjelaskan kalau pihaknya menghentikan sementara penggunaan suara-suara itu sembari dievaluasi secara menyeluruh. Nah, berarti sekarang udah nggak ada tuh totot wukuk di jalanan. Kalau masih ada ya mungkin beneran darurat. Darurat dasar merugikan rakyat. Agus juga bilang penggunaan sirine hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas. Sementara itu Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto bilang kalau pihaknya telah berkoordinasi dengan Dirlantas buat menertibkan penggunaan strobo secara internal, termasuk juga kasih arahan kepada seluruh polisi militer dari masing-masing matra TNI. Ya, semoga benar-benar taat aturan. Istana juga ikut merespon. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan semua pejabat negara untuk tidak semena-mena saat memakai fasilitas sirine dan strobo ketika di jalan raya. Mensesnek minta pejabat menghormati pengguna jalan lain saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan rider. Ia menegaskan pihaknya sudah memberikan surat edaran kepada pejabat negara agar memperhatikan kepatutan dalam penggunaan strobo. Nah, udah ada surat edaran, tinggal penerapan. Jangan sampai surat edaran dianggap surat undangan, nggak dilihat, cuma digeletakin doang. Udah kayak surat undangan mantan sunatan. Anaknya, masa mantannya. Uye. Dengan dasar aturan yang begitu tegas, gerakan Stop Totot Wuk-wuk menjadi simbol kegelisahan publik terhadap arogansi pengguna strobo dan sirine ilegal. Publik menilai polisi tidak melakukan aksi penertiban atau seakan membiarkan pengguna strobo ilegal di jalan. Gerakan Stop Totot Wuk-wuk ini bukan sekedar gerakan viral, tapi cermin bahwa rakyat sudah muak diperlakukan sebagai pemain figuran di jalanan. Jalan raya itu milik rakyat, bukan catwalk pejabat. Bukan juga panggung buat unjuk kuasa. Rakyat menuntut keadilan, disiplin, dan ketegasan hukum. Elit dan aparat dituntut untuk lebih berhati-hati, lebih rendah hati, dan lebih bertanggung jawab. Ingat, jalan raya itu ruang publik tempat rakyat menaruh harapan. Bila ruang itu terus diisi dengan arogansi, yang lahir bukan lagi kepercayaan, melainkan perlawanan. Dan suara rakyat sekali kecewa, sulit untuk dipulihkan. Dan jika penggunaan klakson totot wuk-wuk di jalan terus disalahgunakan, jangan kaget kalau rakyat sudah ngambek, percayalah suaranya lebih nyaring dari sirine manapun. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan informasi dari Sebat. Selasa baca komentar. Jadi tetaplah di Midnight Live.
Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Totot. Ya. Pengawalan kalau gue bakal datang. Kan Ya, siapa yang ngawal ya sendirian? Dia kawal pakai HP. Ya, namanya juga Kan udah permainan. nggak boleh mengganggu pengguna jalan yang lain. Takutnya mengganggu penonton nih. Pendapatan berkurang. Karena itu berkaitan dengan tema sebat kita Iya. pada malam ini, yaitu pendapat Aumania terkait gerakan Stop Totot Wuk Wuk. Ya. Langsung saja kita mulai sebat Selasa baca komentar. Nah, komentar yang pertama Oke. dari @NFLZKPR. Hilangin aja tuh totot, udah pula berisik nggak mau sabar. Suaranya bikin kuping rusak. Mending dengerin anthemnya MU, Glory Glory Man United. Cie yang baru menang lawan Chelsea. Seneng banget nih kayaknya. Nah, fans MU. bahagia. Nyanyi tuh sepanjang minggu tuh. Lanjut. Lanjut yang kedua dari @Arya Ananda. Setuju, itu mengganggu banget Min. Kalau darurat kayak ambulans, apa mobil damkar mah nggak apa-apa. Masa pejabat minta diprioritaskan, sedangkan pejabat nggak pernah memprioritaskan rakyat. Rakyat masa disuruh ngalah terus, kayak ngalah sama pacar toksik. Lagian udah tahu pacar toksik, tinggalin aja. Kalau pejabat yang toksik, lanjut baca maksudnya. Dari dikala Anda menonton TV, kalau bandingin suara Totot Wuk Wuk sama anteknya Glory Glory Man United, dipikir-pikir juga antem Glory Glory Man United nggak buruk-buruk amat. Ini kenapa bahas MU lagi ya? Iya. Ingat ya, kita bahas Totot Wuk Wuk bukan Bruno Fernandes. Lanjut. Dari @Rosi Wirawan. Sangat setuju karena saya pribadi sempat terjatuh dari motor waktu ada Totot Wuk Wuk yang maksa ingin memotong jalan. Padahal itu bukan lagi keadaan urgen. Urgent. Urgent. Thank you bro. Pantesan gak dikirim ke New York. Kalau urgen, urgen Klopp. Oh, Pelatih. kalau Pelatih urgen demi urgen. Oke. Kalau urgen bukan pemadam kebakaran, bukan juga ambulans, masalahnya bukan cuma berisik dan bikin tambah macet, tapi bisa bikin kendaraan lain celaka juga. Karena harus secara cepat memberikan jalan ke mereka. Kalau kita telat sedikit aja ngasih ke jalan ke mereka, makin keras tuh suara Totot Wuk Wuk. Dan mereka sengaja pepetin kendaraannya ke kendaraan kita dengan arogannya. Sangat setuju. Stop Totot Wuk Wuk. Kasian juga jatuh nih. Iya, Ini udah iya. bangun belum nih? Jangan-jangan masih jatuh dikirim komen nih. Semoga baik-baik aja, Amin. Rosi. Oke, lanjut lagi dari @hbg_789 dengan terus-terusan bersuara Stop Totot Wuk Wuk ini. Akhirnya bisa sadar diri para pejabat dan petinggi aparat. Jangan kalian semaunya sendiri dan enak sendiri aja manfaatin strobo untuk hal-hal yang nggak berguna, apalagi sampai ngerugiin pengendara lain di jalan raya. Kalau emang kalian masih punya empati dengan masyarakat atas hal ini, segera turuti dan lakukan agar nama baik instansi negara tetap terjaga dan membuktikan kalau kalian masih peduli dengan rakyat sekitar yang ingin didengar keluhan para rakyat untuk bersuara demi negara ini yang lebih baik. Ya. Menyala bangku. Panjang. Mahkotamu masih di DC Cakung. Lanjut dari @dwi.yantobagus. Setuju banget. Sirine itu darurat, bukan shortcut. Kalau daruratnya takut telat rapat, rakyat juga telat kerja, bro. Nonton udah telat kerja, disuruh lembur, nggak ada duitnya. Gak apa-apa, tetap semangat. Karena masa depan adalah future. Oke, lanjut lagi dari @khmlwcks_13. Bagus sih dengan pembukuan strobo ini. Strobo bukan lagi dipakai sebagai pengawal, tapi pengganggu dengan bunyi Totot Wuk Wuk. Akhirnya jalan raya berubah jadi panggung ego bagi sekelompok tertentu yang minta didahulukan, padahal kepentingannya biasa aja. Beh,
Siapa bilang kepentingannya penting? Gimana sih? Gimana sih? Next. Oke. Dari Ed Mohnang. Buat pejabat yang pakai totot wuk-wuk sangat tidak etis karena mengganggu pengguna jalan lainnya. Kalau mau berbaur sama masyarakat lain, macet-macetan atau naik transportasi umum, biar lebih merakyat dan merasakan keluh kesahnya dan jadi evaluasi untuk kedepannya. Kalau nggak mau telat lagi, bangun pagi. Kecuali lo sip siang. Iya. Ingat, awali pagi dengan sarapan. Iya. Kalau awali pagi dengan senyuman, jam 10 udah lapar. Lanjut lagi dari Umi Humaira 23, setuju banget. Saya pernah hampir nyusruk gara-gara panik ditontot wuk-wuk. Waduh, kasihan juga nih Umi ya. Waduh. Untung nggak latah tuh. Kalau latah ditontot wuk-wuk, ayam ya. Bisa lepas tangannya dari stang. Ayam, iya. Jatuh dong. Sehat-sehat selalu, Umi. Ini selanjutnya dari Cantika Ayu 18. Mungkin mau saingan sama si Komo kali ya. Jalanan macet karena Komo lewat. Bisa jadi inspirasi bagi mereka. Waduh. Mbak Cantika, kita seumuran. Nontonnya si Komo. Kalau sekarang nontonnya tung 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 sahur. Kirain nontonnya Blippi. Oke, lanjut dari @CBSFC Official. Konon katanya nih klakson telolet berisik dan bikin ganggu orang lain. Katanya lebih berisik dan lebih ganggu lagi tingkah para pejabat dan polisi yang pakai sirine totot wuk-wuk. Kalau mau adil dan terciptanya demi kesejahteraan bersama, klakson telolet dan sirine totot wuk-wuk sama-sama dilarang aja. Au. Dan Oke. selanjutnya lagi-lagi nih. Ya. Selalu komen nih, @rianfaidil_481. Setuju banget daripada pada masang totot wuk-wuk yang pada nggak berkepentingan selain ambulans atau damkar. Kalau pada nggak mau telat, mending pada masang mesin F1. Dijamin wush wush. Wah. Coba pasang tuh di Semanggi tuh macet tuh. Berhenti. Iya. Baru semeter udah ngerem lagi. Semeter ngerem. Kalau nyampe sama aja. Dari @itsmian, jalanan itu buat semua orang, bukan cuma buat pejabat atau orang kaya yang pengennya cepet sampai tapi nggak punya urgensi yang jelas. Jangan sampai suara sirene jadi musik yang bikin telinga pengguna jalan panas dan buat hati dongkol. Gerakan stop totot wuk-wuk ini penting biar jalanan nggak cuma dikuasai oleh mereka yang punya privilege. Terakhir dari @dek_tantos. Pas di jalan dengar totot wuk deg-degan kayak mau ditangkap. Lo bawa apaan sih? Pengalaman baik orang deg-degan kesana kayak dikejar. Itu aja kali ya. Oke. Siap. Lumayan Oke, itu banyak tadi komennya. komentar dari para aumannya, kita berikan tepuk tangan. Kita masih baca berita nih ya. Oke. Korlantas Polri dan Pusat Polisi Militer berjanji akan mengevaluasi penggunaan sirine dan strobo. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan kebijakan ini? Berikut liputan Anwar Fuadi dan Firman Advriana dalam segmen Warga Bicara berikut ini. Pemirsa, Korps Lalu Lintas Polri akhirnya memutuskan untuk membekukan dan juga menghentikan sementara penggunaan sirine dan strobo dalam pengawalan. Khususnya untuk pengawalan kendaraan-kendaraan yang tidak mendesak atau bukan prioritas. Dan Korlantas Polri ini juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan pengawalan yang menggunakan strobo dan juga sirine. Bahkan ini Pusat Polisi Militer ini juga melakukan evaluasi internal terhadap anggotanya yang melakukan pengawalan begitu menggunakan sirine dan juga strobo. Masyarakat merasa jenuh begitu ya dengan bunyi-bunyi sirine dan juga strobo yang dilakukan pada saat jam-jam sibuk, misalnya pada saat jam berangkat kerja dan juga jam pulang kerja. Lalu bagaimana masyarakat melihat adanya evaluasi yang dilakukan pihak kepolisian dan juga TNI ini? Iya, cukup menjawab ya dan sangat setuju. Karena kan selama ini kita kan pakai transportasi umum ya, di mana-mana juga macet, namanya Jakarta. Terus kalau misalkan ada bunyi sirine, terus mereka mau duluan, ya kan kita juga sama-sama punya kebutuhan masing-masing ya, harus pergi kerja, harus ke tempat tujuan. Jadi kalau misalkan ada kebijakan sirine itu diberhentikan, itu aku setuju banget sih. Jadi sama-sama lah, kita kan sama-sama bayar pajak ya.
Jadi sebagai warga negara yang bayar pajak, kita disamain aja hak dan kewajibannya gitu. Kalau menurut saya sih urgensinya kalau ya pejabat gitu kan, mereka mau pulang juga kan, kita juga mau pulang ke rumah juga kan, waktunya aja menurut saya sih nggak signifikan gitu, waktu yang mereka dapatkan pakai strobo itu dibandingkan dengan macet yang bertambah kan, jadi nambah macet gitu mas. Kalau menurut saya terganggu juga berarti dampaknya. Ya terganggu, saya kadang-kadang nyetir juga bawa mobil gitu misalnya, kalau ada yang strobo di belakang itu kan saya jadi ini gitu kan, wah agak kagok gitu. Nah takutnya kadang-kadang bisa menyebabkan kecelakaan juga gitu. Pemirsa, sebenarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ ini sudah mengatur kendaraan mana saja yang berhak untuk memasang sirine dan juga lampu isyarat. Selain itu, undang-undang yang sama juga mengatur kendaraan mana yang menjadi prioritas di jalan lengkap dengan urutannya. Mulai dari pemadam kebakaran, lalu kemudian ambulans, kendaraan pertolongan kecelakaan, baru pejabat atau pimpinan lembaga negara dan juga pejabat asing serta seterusnya. Dan diharapkan tentunya ini menjadi acuan untuk melakukan pengamanan iring-iringan di jalan raya agar tidak membuat masyarakat jengkel. Dan satu lagi, tentu kita berharap jangan sampai viral dulu baru ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Firman Adriana, Metro TV. Oke, kita ke informasi selanjutnya, Toh. Nah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menganggap wajar kemarahan masyarakat terhadap penyalahgunaan strobo dan sirine di jalan raya. Pasalnya, aturan penggunaan lampu isyarat dan sirine sudah jelas diatur. 2009 itu, pasal 59 ayat 5 mengatur jenis lampunya, warnanya, kemudian sanksinya di pasal 287 ayat 4 kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi nanti dilihat, itu adalah dendanya kalau nggak salah 250.000 atau berapa itu ada semua, dilaksanakan saja. Makanya saya selalu katakan untuk lalu lintas di jalan sekarang kan gini, mobil motor nggak ada plat nomornya didiamkan, yang dikejar-kejar cuma ganjil genap. Saya bilang sudahlah ditilang saja, nanti biaya tilang itu dibagi untuk Satlantas dan daerah, sudah biar dia tidak lagi melakukan hal itu. Kita macet udah jalan segitu ya sudah sama-sama, jangan tetot, dia pejabat bukan. Kalau pejabat pun bukan VVIP, nggak bisa, menteri nggak boleh pakai ZHH tetot, ngapain? Itu selain bikin sakit mata, juga sakit telinga itu. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live hari ini. Terasa cepat Midnight Live hari ini ya? Cepat banget. Udah ngantuk? Ngantuk. Nanti pulang dikawal lagi? Dikawal. Coba tadi gimana suaranya? Ya hilang. Oh, iya. Pakai suara HP. Pakai HP. Ya udah, kita ketemu lagi besok. Jadi sampai jumpa di Midnight Live. Ya. Jadi sebagai warga negara yang bayar pajak, kita disamain aja hak dan kewajibannya gitu. Kalau menurut saya sih urgensinya kalau ya pejabat gitu kan, mereka mau pulang juga kan, kita juga mau pulang ke rumah juga kan, waktunya aja menurut saya sih nggak signifikan gitu, waktu yang mereka dapatkan pakai strobo itu dibandingkan dengan macet yang bertambah kan, jadi nambah macet gitu mas. Kalau menurut saya terganggu juga berarti dampaknya gitu. Ya terganggu, saya kadang-kadang nyetir juga bawa mobil gitu misalnya, kalau ada yang strobo di belakang itu kan saya jadi ini gitu kan, wah agak kagok gitu. Nah takutnya kadang-kadang bisa menyebabkan kecelakaan juga gitu. Pemirsa, sebenarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ ini sudah mengatur kendaraan mana saja yang berhak untuk memasang sirine dan juga lampu isyarat. Selain itu, undang-undang yang sama juga mengatur kendaraan mana yang menjadi prioritas di jalan lengkap dengan urutannya. Mulai dari pemadam kebakaran, lalu kemudian ambulans, kendaraan pertolongan kecelakaan, baru pejabat atau pimpinan lembaga negara dan juga pejabat asing serta seterusnya. Dan diharapkan tentunya ini menjadi acuan untuk melakukan pengamanan iring-iringan di jalan raya agar tidak membuat masyarakat jengkel. Dan satu lagi, tentu kita berharap jangan sampai viral dulu baru ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Firman Adriana, Metro TV.
Oke, kita ke informasi selanjutnya, Tom. Nah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menganggap wajar kemarahan masyarakat terhadap penyalahgunaan strobo dan sirine di jalan raya. Pasalnya, aturan penggunaan lampu isyarat dan sirine sudah jelas diatur. 2009 itu, pasal 59 ayat 5 mengatur jenis lampunya, warnanya, kemudian sanksinya di pasal 287 ayat 4 kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, dilihat, itu adalah dendanya, kalau nggak salah 250.000 atau berapa itu. Itu ada semua, dilaksanakan saja. Makanya saya selalu katakan, untuk lalu lintas di jalan, sekarang kan gini, mobil, motor nggak ada plat nomornya didiamkan. Yang dikejar-kejar cuma ganjil genap. Saya bilang sudahlah ditilang saja, nanti biaya tilang itu dibagi untuk Satlantas dan daerah, sudah, biar dia tidak lagi melakukan hal itu. Kita macet, udah jalan segitu, ya sudah sama-sama, jangan tetot, dia pejabat bukan. Kalau pejabat pun bukan VVIP, nggak bisa, menteri nggak boleh. Pakai ZHH, tetot, ngapain? Itu selain bikin sakit mata, juga sakit telinga itu. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live hari ini. Rasa cepat Midnight Live hari ini ya? Cepet banget. Udah ngantuk? Ngantuk. Nanti pulang dikawal lagi? Dikawal. Coba tadi gimana suaranya? Ya hilang. Oh, iya. Pakai suara HP. Pakai HP. Ya udah, kita ketemu lagi besok. Jadi sampai jumpa di Midnight Live.